Kenalkan, nama saya Himawan Aryo Wicaksono, NPM 200 350 171 dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang struktur beton prategan. Gaya prategang secara eksternal. Gaya prategang secara eksternal adalah dengan menekan pada tempat-tempat tertentu untuk menghasilkan tekanan pada serat-serat bawah dan tarikan pada serat-serat atas. Gaya prategang secara internal. Sistem pasca tarik adalah suatu sistem prategang di mana kabel ditarik setelah beton mengeras. Jadi, sistem prategang hampir selalu dikerjakan terhadap beton yang mengeras dan tendon-tendon diangkurkan pada beton tersebut segera setelah gaya prategang dilakukan. Cara ini dapat dipakai pada beton pracetak maupun beton yang dicetak di tempat. Pada prinsip ini, tendon ditegangkan dengan alat bantu sebelum beton dicor, dan gaya prategang dipertahankan sampai beton mencapai kekuatan yang diperlukan. Kemudian, tegangan pada jangkar dilepas perlahan-lahan dan tendon dijangkarkan pada ujung-ujung struktur. Untuk sistem pratarik, cara yang sederhana yaitu dengan menarik tendon di antara dinding penahan, kemudian diangkurkan pada ujung dinding penahan, dan selanjutnya beton dicor serta dipadatkan sesuai bentuk. Setelah beton mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka tendon dipotong atau dilepas dari dinding-dinding penahan dan gaya prategang dialihkan ke beton. Sistem pasca tarik. Pada prinsip ini, beton dicor dulu dan dibiarkan mengeras, kemudian tendon ditegangkan. Tendon ditempatkan dalam selubung sesuai posisi yang telah ditentukan, kemudian dicor. Bila kekuatan beton yang diperlukan telah tercapai, maka tendon ditegangkan di ujung-ujungnya dan dijangkar. Gaya prategang ditransfer ke beton melalui jangkar pada saat tendon ditegangkan. Untuk sistem pasca tarik ada dua macam selubung yang digunakan untuk sistem prategang dengan rekatan dan tanpa rekatan. Tendon dengan angkur ujung. Tendon dengan angkur ujung digunakan pada sistem pasca tarik. Tendon-tendon diangkurkan di ujungnya dengan bantuan alat mekanis untuk mengalihkan gaya prategang ke beton. Komponen struktur ini disebut pengangkuran ujung. Komponen struktur pasca tarik menyelubungi tendonnya yang diisi air semen dan pasir halus. Setelah penarikan kabel selesai, angkur ditinggalkan selama konstruksi berdiri. Tendon tanpa angkur ujung. Tendon tanpa angkur ujung digunakan pada sistem tendon pratarik. Tendon-tendon memindahkan gaya prategang ke beton melalui rekatan bond di dekat ujungnya. Keefektifan pemindahan gaya tersebut terbatas untuk kawat wire dengan ukuran-ukuran kecil dan untaian kawat dengan diameter lebih besar yang memiliki sifat rekatan yang lebih baik dari kawat polos. Bahan umum untuk pratarik adalah untaian 7 kawat yang juga dipakai di sistem pasca tarik. Tendon tanpa rekatan. Tendon tanpa rekatan. Jika tendon direncanakan dengan rekatan, maka setelah kabel dijangkar, pada selubung dimasukkan adukan beton disertai tekanan ke dalam ruang antara kabel dan beton. Pada umumnya, selubung terbuat dari pipa logam besi yang digalvanis. Tendon tanpa rekatan. Jika tendon direncanakan tanpa rekatan, biasanya di selubung dipakai plastik atau kertas tebal dan tendon diberi minyak untuk mempermudah penarikan dan mencegah karat. Sistem pracetak. Sistem pracetak juga disebut dengan sistem precast. Sistem pracetak melibatkan pekerjaan pengecoran beton jauh dari tempatnya yang terakhir. Komponen struktur dicor di tempat yang tetap atau di mana saja dekat dengan proyek, kemudian diangkut menuju lokasi terakhir. Beton pracetak memungkinkan pengontrolan yang lebih baik dan seringkali lebih ekonomis. Sistem cetak di tempat atau cast in place. Beton yang dicetak di tempat membutuhkan bekisting yang lebih banyak, tapi menghemat biaya transportasi dan penyetelan. Dan ini merupakan keharusan untuk komponen-komponen struktur yang besar dan berat. Konstruksi komposit dapat lebih mudah disambungkan bersama-sama pada struktur yang seluruhnya terdiri dari elemen pracetak. Dengan konstruksi komposit, kemungkinan dapat dihematnya bekisting cukup banyak dari yang dibutuhkan jika dibuat konstruksi dengan cetak di tempat. Sistem prategang penuh. Pada prategang penuh, tidak diizinkan terjadinya tegangan tarik, sehingga penampang berada dalam keadaan tertekan. Sistem prategang sebagian. Pada prategang sebagian, gaya prategang penuh dikurangi dan pengurangan gaya prategang ini diganti dengan pemasangan baja tulangan sedemikian rupa sehingga kapasitas lentur dalam keadaan bebas beban batas tetap sama. Semakin tinggi pengurangan gaya prategang pada beton prategang parsial akan mengakibatkan tegangan tarik yang makin besar. Walaupun kapasitas lenturnya tetap sama dengan kapasitas lentur beton tegang penuh, jika tegangan tarik semakin besar, maka lebar retak pada beton prategang parsial akan semakin besar, yang akan membahayakan kabel prategang dari korosi dan akan menyebabkan makin besarnya landutan. Maka dari itu, gaya prategang penuh lebih aman atau lebih baik.
Ini adalah keunggulan beton bertegang dibandingkan beton bertulang biasa. Yang pertama, material yang digunakan mutu tinggi karena dalam pembuatannya bisa dikontrol. Dua, seluruh penampang beton aktif menerima beban. Lebih ringan atau langsing dapat menambah estetika terlindungi dari bahaya korosi. Yang ketiga, hendutan efektif untuk beban jangka panjang dan dapat dikontrol lebih baik. Pemakaian tendon yang melengkung pada beton prategang dapat bertindak sebagai kekuatan yang membantu untuk memikul geser yang lebih konsisten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.